Ya, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya menjumpai kita semua dalam doa dan juga sukacita di dalam Tuhan. Jadi harapan saya kita semua hari ini memasuki hari yang baru di akhir pekan tetap ada dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tetap sukacita untuk memasuki hari yang baru ini. Untuk melengkapi sukacita kita di hari yang baru, sebagai orang percaya kita memulainya dengan kekuatan Tuhan lewat membaca dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang terus menolong, memberkati setiap pribadi kami, sehingga ketika kami dihadirkan oleh Tuhan memasuki akhir pekan yang akan kami mulai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai kekuatan firman Tuhan, sehingga ketika kami mendengar dan juga pemberitaan firman Tuhan, kami boleh dengarkan bersama. Ada sukacita besar yang Tuhan akan nyatakan bagi kami untuk memulai segala sesuatu dengan penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini kita akan membaca kitab Ester, yaitu Ester pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang menyatakan tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. 10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta 10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja,
diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di-Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan kita di kitab Ester pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 diberikan tema nafsu membalas dendam. Nah, ketika kita bicara tentang dendam, tentu ada banyak yang melatar belakangi tentang dendam itu sendiri. Ketika dendam itu terus dipola dan dipelihara, maka itu bukan saja merugikan diri kita sendiri, tapi juga bisa merugikan orang di luar kita. Karena dendam itu pasti akan berujung pada pembunuhan yang akan dilakukan. Nah, kisah yang dialami oleh Mordekai dan juga kisah Ester ini terkait dengan awal mula bagaimana Haman merancang kejahatan untuk membunuh bangsa Yahudi. Tapi ketika Haman melempar isu kepada raja, maka ternyata apa yang diisukannya bukan mengenai dirinya, bukan mengenai bangsa Israel, tapi justru mengenai dirinya sendiri. Di mana tiang yang ia buat untuk membunuh Mordekai, justru tiang itu yang dipersiapkan untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu pada perikop ini kita akan memperlihatkan bagaimana ketika Mordekai diberi kewenangan oleh Raja Ahasveros, ia memiliki kewenangan khusus dan punya kuasa di dalam istana. Dan ketika bicara tentang kekuasaan, maka Mordekai memiliki banyak potensi untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kehidupan umat Israel yang harus dilindungi. Apalagi ketika kita bicara tentang Ester yang ada juga di dalam istana, maka Mordekai dan Ester saling mendukung untuk bisa melindungi bangsanya. Lalu hari ini kita melihat bagaimana pengaruh tentang Mordekai dan juga pengaruh Ester, ternyata pengaruh-pengaruh yang mereka miliki justru melawan balik, menyerang balik setiap lawan-lawannya, termasuk anak-anak Haman itu dibunuh dengan begitu luar biasa tanpa beri kemanusiaan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Mordekai dan juga tindakan yang dilakukan oleh Ester itu patut dicontohi oleh orang percaya? Tentu kalau kita bicara balas dendam, firman Tuhan tidak mendukung untuk kita melakukan balas dendam kepada siapapun yang menjadi musuh kita, termasuk musuh babuyutan. Dan dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh Mordekai dan juga Ester tidak patut kita contohi, karena melakukan pembalasan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan di Epata Guntung Payung ini, ya kalau kita mau jujur, pasti di hati kecil kita itu ada orang-orang tertentu yang kita dendam. Ada orang-orang tertentu yang kita marah karena berlawanan pandangan dengan kita, karena berlawanan pelayanan dengan kita, karena berlawanan pemikiran-pemikiran dengan kita. Lalu ada yang namanya sikap iri hati dan juga dendam. Apakah dendam itu dibenarkan dalam pelayanan? Nah, ketika kita bicara tentang dendam, maka kita harus bercermin tentang apa yang dikatakan oleh Yesus untuk mengasihi musuh.
ketika Yesus mengajak para muridnya, mengajak orang-orang percaya untuk mengasihi musuh, maka ini bukan tugas yang mudah untuk kita kerjakan. Ini bukan tugas yang gampang untuk kita bisa kerjakan dalam waktu dekat. Ini butuh proses dan butuh penyerahan diri, butuh ketaatan, dan butuh hati dibentuk oleh kekuatan Roh Kudus. Maka ketika hati kita dibentuk oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan akan memimpin dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, maka kita percaya ya tugas berat untuk mengampuni musuh. Ketika kita menyerahkan hidup secara total dan utuh kepada Tuhan Yesus, maka kita juga belajar untuk mengampuni. Karena ketika kita mampu mengampuni, maka kita akan belajar untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam proses pengampunan itulah gereja Tuhan GPIB ini akan mempersiapkan diri untuk membentuk para pelayan-pelayan Tuhan 5 tahun ke depan, 2022 sampai 2027, untuk proses pemilihan penatua, diaken dan penatua. Karena itu apa yang mau dikehendaki oleh Tuhan lewat gereja ini, tentu para pemimpin gereja yang mampu mengikuti teladan baik yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Bagaimana Yesus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Bapaknya, dan ia mengerjakan segala sesuatu yang diinginkan oleh Bapaknya sampai tuntas. Ia persembahkan hidup, bahkan mati sampai di kayu salib. Mari kita tetap mendukung para pelayan-pelayan Tuhan yang akan diinginkan oleh Tuhan untuk memimpin gerejanya 5 tahun ke depan, terkhusus di Epata Guntung Payung ini. Kita percaya ketika Roh Kudus berkarya, maka kepemimpinan GPIB 5 tahun ke depan adalah kepemimpinan yang sudah siap dibentuk oleh karya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa untuk memulai segala sesuatu di hari yang baru ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami dengar bersama. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh mengerti tentang keinginan Tuhan ketika menghadirkan kami dimanapun kami ada. Pagi hari ini kami mendukung secara bersama untuk perjalanan iman keluarga besar GPIB Jemaat Epata Guntung Payung, baik kami yang ada di induk maupun kami yang ada di pos Pelkes, yang boleh bermitra untuk melayani, berkarya bersama di dalam Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami dengan hikmat, pertolongan dan kekuatan Roh Kudus, supaya tugas tanggung jawab dan panggilan pengutusan gereja yang Engkau embankan bagi kami dengan sungguh-sungguh menghayatinya, sungguh-sungguh untuk mengerjakannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami terus diberkati dan dikasihi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mensyukuri berkat Tuhan di usia yang baru, yang sudah boleh dinikmati selama sepekan yang kami sudah lalui sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan segala sukacita yang kami alami lewat berkat-berkat Tuhan. Begitupun juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini bergumul untuk proses pemulihan karena sakit dan penyakit. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa buat jemaat-jemaat yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, juga dalam proses pemulihan. Tuhan, menjamah hidup mereka. Biarlah pemulihan yang Tuhan Yesus sumber dan asal, tetap Engkau mengerjakannya dengan baik di dalam Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga tetap menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah jemaat ini, khususnya pergumulan untuk
pengadaan lahan parkir, dan juga pergumulan kami, rencana gereja Tuhan akan melakukan pemekaran sektor pelayanan 3. Biarlah Tuhan pergumulan ini kami tetap letakkan di dalam pengharapan Tuhan. Biarlah sukacita di dalam Tuhan tetap boleh menjaga kami bersama-sama untuk menikmati kebaikan dan cinta Tuhan, supaya kerinduan kami bersama-sama dengan jemaat boleh Tuhan wujudkan ketika kami bersikap untuk melakukan apa yang menjadi bahagian tugas kami. Dan Tuhan akan membuat perkara ajaib bagi kehidupan gereja ini. Seluruh panitia kami mendoakan mereka, juga tim pemekaran kami mendoakan mereka. Hikmat-Mu turun atas mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Sisilia yang hari ini boleh menjalani proses operasi di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Tuhan tetap mengawal proses pemulihan ini. Kami juga berdoa khususnya bagi Ibu Ona yang hari ini mendapatkan kabar bahwa kakak yang ia cintai Tuhan panggil dalam kemuliaan sorgawi. Tuhan hiburkan keluarga. Rencana perjalanan Ibu Ona besok untuk menuju ke Kalimantan Utara, Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami, inilah harapan kami, inilah pergumulan kami. Kami percaya hidup kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kami akan memulai hari yang baru. Kami percaya Roh Kudus tetap memimpin hidup kami, supaya hari ini Tuhan inginkan kami untuk berhasil dan berdaya guna, baik di tengah persekutuan gereja, bahkan di tengah panggilan pengutusan kami di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus menolong kita. Tetap semangat, sehat di dalam Tuhan. Amin.